Janganlah menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Amsal 30 ayat 6. Halo teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan atau ulasan saya tentang perdebatan yang katanya sangat spektakuler teman-teman, diadakan antara pihak Muslim dan Kristen teman-teman. Pihak Muslim itu diwakili oleh Dondi Tan dan Etika Nur, sementara pihak Kristen diwakili oleh Pendeta HTD Henry Tandianta dan Pendeta Risambodo teman-teman. Kedua-dua pendeta ini dari Oneness. Teman-teman, di awal sekali itu Pendeta Henry Tan itu sudah memperkenalkan dirinya dengan sangat jelas bahwa dia adalah pendeta Oneness, ya. Dan juga Risambodo juga pendeta Oneness teman-teman. Ya, dia menyebutnya bahwa dia adalah Kristen Allah yang Esa, ya. Kristen Allah yang Esa, teman-teman. Ya. Jadi menurut dia yang bukan Oneness seperti saya Tritunggal, mungkin dia bilang Allahnya bukan Esa. Atau seperti apa nih Pak HTD, ya. Allah saya juga Esa, tetapi Esa dalam satu kesatuan, ya. Terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu hakikat, yaitu Allah yang Esa, ya. Nah, kalau Bapak HTD mengatakan Allahnya Yesus, ya. Allahnya Yesus, ya. Roh Kudusnya Yesus, semua Yesus gitu. Bapaknya Yesus juga, gitu kan. Jadi dia tidak mengenal 3 pribadi, tetapi dia mengenal satu pribadi saja, yaitu Yesus, ya. Bahkan saya lihat ada tendensi menyangkali Bapa dan Roh Kudus. Nah, teman-teman jelas ya sekarang perbedaannya. So itu masalah lain ya. Saya sudah pernah membahasnya ketika saya membicarakan tentang Allah Tritunggal, ya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan untuk mengomentari jalannya perdebatan antara Islam dan Kristen Oneness ini. Teman-teman, saya akan meluruskan kalau ada yang bengkok-bengkok, ya, yang tidak lurus. Mengapa saya harus meluruskan? Karena perdebatan ini konsumsi publik, ya. Jangan sampai apa yang tidak benar disampaikan lalu akan menyesatkan banyak orang yang mendengarkannya. Karena firman Tuhan berkata bahwa beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas ya, ini adalah perintah Tuhan, perintah firman Tuhan, ya. Jadi saya sangat berkepentingan untuk mengomentari, untuk mengevaluasi perdebatan ini teman-teman, agar semua pemirsa yang menonton perdebatan ini tidak termakan oleh informasi-informasi yang tidak alkitabiah. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan selanjutnya. Sekarang giliran dari Etika Nur, ya. Kita dengarkan baik-baik apa yang dipaparkan oleh Etika Nur berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit akan menyampaikan tentang tadi penggunaan huruf besar dan huruf kecil, ya, dalam membuat yang disampaikan Pak Henry. Artinya kami tetap menghormati, menghargai pendapat dari bapak-bapak, tapi kami juga punya pendapat berbeda, ya. Karena itulah memang kita berbeda. Kalau nggak berbeda kan kita nggak ada debat, ya. Nah, saya
memberikan gambaran bahwa dalam aksara Ibrani teks aslinya itu tidak ada huruf besar, huruf kecil itu tidak ada ya, karena bahasa Ibrani tidak mengenal capital letters. Kemudian saya akan tanya begini, saya akan menyiapkan, kita ingin tahu nih apakah benar untuk Yesus, kita berdapat untuk Hizkia. Di sinilah kita akan menemukan titik temu mana sih yang benar, jadi dari bapak-bapak atau dari kami kan gitu. Jadi kita mau mengupas tuntas ya. Saya akan bertanya kepada Pak Hendy atau Pak Pratang, satunya lagi Pak Priambodo. Pertanyaan saya adalah ayat bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ya, itu satu, pertanyaan satu. Apa yang dimaksud dengan bangsa di sini? Bangsa mana yang dimaksudkan? Kemudian apa yang dimaksud dengan negeri kekelaman dan ini ya, dalam kegelapan maksudnya ya. Ini jadi biar gampang pertanyaan, mungkin saya berikan 1, 2, 3. Nah itu pertanyaan kedua, ya saya ini hidup di zaman raja siapa ya, jadi saya itu hidup di zaman raja siapa saja, Nabi Yesaya ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah yang di nomor 4, sebab setiap nomor 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, apa yang dimaksud dengan kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, dan kaitannya dengan seperti pada kekalahan Midian? Karena saya yakin pasti Nabi Yesaya tidak mungkin tidak pas melakukan hal yang pasti, karena dia sudah menubuatkan apa yang disampaikan di Yesaya 1 ayat 1 tadi seperti yang disebutkan Pak Dondi. Jadi saya ingin pendapat Bapak-bapak soal ini bagaimana ya, supaya kami yakin, Bapak bisa meyakinkan kami bahwa ini untuk Yesus gitu kan. Nah jadi kami butuh penjelasan kupas tuntas ayat yang saya tanyakan tadi, kapan Yesaya hidup di zaman raja siapa saja. Yang kedua nomor 1, yang ketiga adalah pertanyaan nomor 3. Silahkan dijawab. Oke, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Nah, kalau menurut yang saya ketahui itu, ya saya tuh pada tadi pertama kali yang pakai huruf besar kecil itu ya Bu? Oh enggak, itu aja informasi, jadi menurut kami tidak ada dalam bahasa itu enggak perlu di. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, Pak. Kalau yang saya ketahui itu kalau Alkitab itu kan saya memakai LAI saja Bu, jadi nggak pakai Ibrani karena kita orang Indonesia, jadi disesuaikan ya orang Indonesia itu aja, karena sudah masuk dalam UBS Alkitab ini, United Bible Society. Nah yang saya ketahui, saya itu bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu menurut saya itu bangsa Israel ya. Itu hidup rajanya itu raja siapa ya itu? Nggak penting Pak, nggak penting rajanya nggak ada hubungannya nanti dengan Yesaya 9 ayat 5. Ya Bapak lanjutin yang kegelapan, terus apa tadi lanjut? Kuk yang menekan dan gandar di atas bahunya. Ya, itu anggap aja lah ada satu itu aja. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian itu ya. Kuk itu yang kalau menurut saya itu seperti beban yang misalnya kalau itu sapi atau kerbau dikelui itu loh maksud saya itu. Jadi kuk yang menekannya, gandar yang di atas baunya serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan ya, kekalahan Midian itu ya, kuk beban itu sudah dipatahkan gitu menurut saya. Itu Bu yang dimasukkan. Oke. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan
pertanyaan dari Ibu Etika tadi, ya, ternyata jawabannya kurang menggigit lagi teman-teman, ya, dari Bapak apa tadi yang temannya Pak dari temannya Bapak Henry Tan, ya, Bapak apa susah sebut namanya teman-teman, ya, jadi kurang menggigit begitu. Ibu Etika tadi kan menanyakan, ya, bangsa apa tuh yang dimaksud di situ? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu bangsa apa? Gitu. Nah, untuk mengetahui itu harus dibaca Yesaya ini dari pasal 1-nya, ya. Dari pasal 1-nya, bahwa di situ Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupan bangsa Israel ini yang sudah membelakangi Tuhan, yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya, disebut di situ bersundal. Bersundal itu artinya menyembah Allah asing, atau dalam kata lainnya berselingkuh, ya, dengan Allah asing, bersundal dengan Allah asing gitu. Nah, cenderung berbuat jahat, ya kan, hatinya penuh dengan kejahatan begitu, dan membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhannya. Nah, itu bangsa apa itu? Kalau kita baca dari Yesaya pasal 1, nah itu adalah bangsa Israel. Betul seperti yang dikatakan oleh temannya Bapak Henry Tan tadi begitu, ya. Nah, teman-teman, itu jelas sekali gitu, bahwa di pasal 1 sampai pasal 8 itu menggambarkan kedurhakaan bangsa Israel. Nah, jadi tidak bisa lepas kalau kita ingin mengetahui atau ingin memaknai dengan benar Yesaya pasal 9 itu tidak lepas dari pasal-pasal sebelumnya gitu, ya, dan pasal-pasal setelahnya, tidak bisa begitu. Jadi untuk mengetahui siapa bangsa yang berada dalam kegelapan itu, bacalah pasal 1 sampai pasal 8. Itu berbicara tentang bangsa Israel, ya. Nah, tadi sudah dijawab bangsa Israel benar, tapi penjelasannya itu kurang menggigit, teman-teman, ya. Nah, mungkin untuk kita ketahui sedikit, ya, boleh gitu kita ketahui bagaimana bangsa Israel ini membelakangi Tuhan, teman-teman, ya. Nanti kita lihat dulu seperti apa, ya, dia membelakangi Tuhan, teman-teman. Sabar ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat, ya. Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, teman-teman. Ini kita lihat di sini, ya. Ini judulnya adalah di Yesaya 1, ya, pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat 1, ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia, ya, bangsa yang tidak setia, teman-teman. Ada tidak nama Israel di sini? Nah, kita lihat ayat 2-nya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, ya, aku membesarkan anak-anak, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. So, Israel, teman-teman, ya. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Artinya mereka tidak mengenal pemiliknya, yaitu Allah, ya. Israel tidak mengenal Allah, ya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, inilah kondisi bangsa Israel, teman-teman, ya. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mendukakan Tuhan, ya. Mereka adalah bangsa yang durhaka, ya. Mereka yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka adalah bangsa yang tidak setia, teman-teman. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad?
seluruh sakit dan seluruh hati lemah lesu. Inilah keadaan Israel ya pada waktu itu sebelum juru selamat itu dinubuatkan, teman-teman ya. Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kemudian tadi Ibu Atika juga bertanya tentang ya Yesaya hidup di zaman siapa? Di zaman raja apa? Ya di sini kan sudah dilihat, ya sudah jelas sekali. Yesaya hidup di zaman raja apa? Di judulnya udah kelihatan gitu ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dan raja-raja Yehuda. Jadi teman-teman, sebenarnya Ibu Etika ini sudah tidak perlu bertanya lagi ya kalau dia membaca Yesaya pasal 1 ya. Yesaya pasal 1 ayat 1. Nah, di situ tertulis penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ya Yesaya hidup di zaman 4 raja ini. Jadi kalau ibu Etika ini, Etika Nur ya namanya ya, membaca Yesaya pasal 1 ayat 1 itu sudah jelas di sana tertera ya bahwa Yesaya hidup itu di zaman 4 raja ini, raja Yehuda ini, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Berarti sudah 4 kali berganti raja. Yesaya hidup di zaman 4 raja Yehuda. Nah, kemudian Kuk tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa yang dimaksud di situ adalah Tuhan Yesus, yaitu memberikan kuk ya, memasangkan kuk pada umatnya itu tidak berat ya, tapi ringan. Ini dikatakan bahwa sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Seperti ya, bukan harus dicari lagi Median apa, bangsa apa, terus dia kalah oleh perang apa gitu kan, dalam kondisinya seperti apa Median itu, kemudian dia mengapa dia kalah, bukan begitu. Ini seperti ya, seperti teman-teman. Jadi artinya seperti pada hari kekalahan Median, artinya kuk yang berat itu sudah dikalahkan, begitu. Artinya sudah dipatahkan, sudah dilepaskan. Beban yang berat itu dilepaskan, itulah artinya, ya. Beban yang berat itu dilepaskan, itu maknanya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi tentang Median, itu nggak ada hubungannya ya. Ini hanya istilah saja, pepatah lah atau gimana ya, perumpamaan begitu ya ini ya. Nah, mari kita lihat. Saya tambahin sedikit ya, jawaban saya itu jawaban ringan-ringan aja. Kalau toh kita mau berdebat tentang ini, Yesaya raja siapa, nggak akan ada bisa membatalkan Yesaya 9 ayat 5. Nggak akan bisa. Oke, ibu menang debat, ini Yesaya raja gini. Lah yo, yang pinter-pinter tuh, yang orang pinter-pinter suka ngurutin gitu. Bagi saya gini bu, kalau toh saya nggak paham Yesaya ini rajanya siapa, nggak ada hubungannya dengan masuk surga saya, nggak ada. Makanya kami nggak terlalu penting itu bu, nggak terlalu penting. Ya sorry pak ya, saya menjawab, ibu bisa saja menang debat. Ini Raja Hizkia ini hidup, Yesaya hidup zaman Raja Hizkia. Bagi kami nggak ada hubungannya dengan masuk surga, jadi nggak terlalu penting dan tidak akan membatalkan Yesaya 9 ayat 5. Aduh teman-teman, sayang sekali ya, Bapak Hendritan jawabannya seperti itu gitu. Ya wajar-wajar sajalah jika Ibu Etika Nur ini menanyakan bahwa Yesaya itu hidup di zaman raja apa. Kan tinggal dilihat saja, sudah tertulis di Yesaya pasal 1 ayat 1, jelas di situ gitu. Jadi dibawa kemana-mana begitu ya. Sepertinya ya gimana ya? Sepertinya kesannya tidak tahu begitu. Ya, tidak tahu. Justru dua pendeta ini tidak tahu begitu. Itu sangat memalukan sekali ya. Padahal tinggal dibaca saja itu Yesaya 1 ayat 1 ya. Hidup di zaman raja apa gitu. Aduh. Mari teman-teman kita saksikan lagi. Terima kasih. Kami menghargai istilahnya hak Bapak untuk percaya bahwa Yesaya ini untuk Yesus dan sebagainya seperti ayat-ayat yang Bapak tadi sebutkan, kami hargain Pak. Tetapi
kita berdialog atau berdebat di sini ada yang nonton gitu. Jadi kita sama-sama memberikan edukasi kepada penonton, bukti apa yang Bapak bisa buktikan untuk Yesus, bukti apa yang bisa kami buktikan untuk Hizkia, kan begitu aja Pak. Ya, kita bicaranya bicara ilmiah, silakan, kan bicara teologis gitu kan. Silakan. Kalau mau teologis itu adalah hak masing-masing daripada masing-masing pihak. Nah, silakan Bu Etika mungkin bisa teruskan Bu. Silakan mic-nya di. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami menghargai pendapat Bapak. Kami juga tidak akan mengutak-atik masalah iman. Ya, pendapat Bapak itu hak Bapak. Cuman kami di sini kan sudah dialogin untuk menambah wawasan. Silakan, Bu. Perbedaan pendapat ya. Nah, Silakan. sekarang Pak Godanggi bisa menjelaskan, tolong di sense yang apa Yesaya dalam LAI itu. Saya yang LAI itu loh. Ya, ini yang penglihatan. Iya. Jadi saya akan berpendapat ke LAI karena memang bapak-bapak nggak pakai LAI ya. Jadi sudah ditunjukkan ya, di situ disebutkan bahwa bagian pertama dari LAI adalah pasal 1 sampai 12 itu jelas ya menurut Silakan. LAI. Ya, silakan Bu. Itu adalah tubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya. Ya, dan di situ disebutkan bahwa penglihatan Raja Yesaya tentang Nabi Yesaya tentang Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Jadi tidak mungkin LAI bohong. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa Ibu Atika Nur ini sangat ngaco sekali ketika membaca perikop. Ya teman-teman, dia membaca ini adalah penglihatan Nabi Yesaya tentang Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi tentang, di sini letak kesalahannya teman-teman. Ya, padahal kitab Yesaya berbicara tentang penglihatan Yesaya, ya, penglihatan Yesaya tentang apa? Tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya, tentang Yehuda dan Yerusalem. Ada apa dengan Yehuda? Ada apa dengan Yerusalem? Nah, itu dipaparkan nanti di ayat-ayat dan di pasal-pasal berikutnya, ya. Nah, jadi ini tidak bicara tentang raja-raja ini, tapi berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, Yehuda dan Yerusalem ini mengacu ke mana ini? Nah, itu dia ya, mengacu ke tokoh apa nih? Gitu. Nah, nanti akan terlihat ketika kita membaca semua pasal dan semua ayat di kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 66, teman-teman. Tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, kalau hanya sepotong-sepotong, comot-comot ayat, itu masih blur, ya, belum jelas semuanya. Nah, teman-teman, jadi jelas di sini salah menafsirkan, ya, salah menafsirkan ayat Ibu Etika ini, ya. Makanya tadi terlihat dia ngaco sekali ya, lari kemana-mana begitu kan, lari ke sejarah-sejarah apa gitu ya, raja-raja apa yang tidak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. Yang dibahas tidak ada hubungannya dengan tokoh yang dibahas di kitab Yesaya ini, teman-teman. Nah, padahal di sini jelas sekali tertulis penglihatan Nabi Yesaya tentang, ya, tentang Yehuda dan Yerusalem di zaman, ya. Nah, di zamannya Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Saya ambil contoh, ya. Rina Solihin, ya, Rina Solihin hidup ya di zaman. Nah, di zaman apa? Saya hidup di zaman 7 presiden Republik Indonesia, teman-teman. Ya. 7 presiden Republik Indonesia, mulai dari Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi. Ya, 7
tujuh presiden. Jadi Rina Solihin hidup di zaman 7 presiden. Nah, sama dengan Yesaya itu diberikan penglihatan oleh Allah, ya, itu di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hezkia. Jadi 1, 2, 3, 4 raja, ya. Jadi Yesaya ini hidup di zaman 4 raja. Nah, Rina Solihin tadi hidup di zaman 7 Presiden Republik Indonesia. Itu maksudnya, ya. Nah, tapi penglihatan Nabi Yesaya bukan tentang raja ini, tapi tentang Yehuda dan Yerusalem. Nah, tentang apa itu? Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya, ya, di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya dari kitab Yesaya ini, itu akan memberitahukan tentang Yehuda dan Yerusalem ini, teman-teman. Untuk itu, kita akan menyaksikan lagi apa yang dikatakan oleh Ibu Etika Nur atau Don Ditan berikut ini. Bangsa yang besar tadi, ya. Jadi tadi bangsa yang besar itu kan bangsa Israel, ya Pak, ya, yang disebutkan seperti Pak Priambodo dari map, ya, di situ. Jadi begini Pak, sepeninggal Salomo, kerajaan Israel yang dulu dipimpin oleh rajanya Daud dan Salomo itu terpecah menjadi 2. 10 suku Israel bergabung jadi menjadi 2 bagian, Israel dan utara dan selatan. 10 suku Israel bergabung ke Israel Utara, ya, jadi menjadi kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel. Dan 2 suku yang lainnya, Benyamin, sebagian besar Benyamin dan Yehuda bergabung ke kerajaan Israel Selatan, dan itu disebut dengan kerajaan Yehuda. Ya, ini ada disebutkan di 2 Tawarikh 10. Jadi sebenarnya Yesaya ini menggambarkan apa yang sudah disampaikan di Tawarikh dan Raja-Raja, hanya Yesaya menyampaikan dalam kaitannya dengan teologisnya, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini berarti setelah peninggalan Salomo ada 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara kerajaan Israel, ya. Kemudian Israel Selatan adalah kerajaan Yehuda, di mana rajanya adalah keturunan dari Daud. Nah, yang dimaksud bangsa yang besar di sini adalah dalam kegelapan adalah kerajaan Yehuda, karena memang tadi seperti disebutkan LAI dalam perikop 1-12 ini akan tentang nubuatan Yehuda dan Yerusalem. Yehuda adalah kerajaan Israel Selatan, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Hezekia. Nah, bangsa yang besar di sini berarti maksudnya adalah menurut kepada orang-orang yang ada di Yehuda, ya, penduduk Yehuda yang dalam kegelapan. Dan pertama dalam kegelapan, kenapa dalam kegelapan? Karena pada waktu Raja Ahaz, ayahnya Hizkia kan bin Ahaz, itu mereka hidup dalam kekelaman, ya, karena dalam kegelapan, karena dia diserang Israel, 120.000 orang mati terbunuh. Aduh teman-teman, ya, kita lihat Ibu Etika lari kemana-mana, teman-teman, ya, hilang fokus, ya. Dia berbicara tentang kerajaan, tidak ada hubungannya, ya, tidak ada bicara kerajaan di Yesaya, kitab Yesaya 1-66 itu tidak ada, ya. Itu fokus bicara tentang bangsa Israel, kemudian pertobatan mereka, kemudian tentang janji Allah kepada mereka, terus bicara tentang nubuatan tentang Sang Juru Selamat, ya kan, kemudian pemberitaan nubuatan tentang penyaliban Sang Juru Selamat, kemudian tentang dipulihkannya Israel. Itu bicara tentang itu, begitu. Tidak ada bicara tentang perang-perang, bunuh sekian orang di zaman raja ini, nggak ada, itu udah nggak ada, ya. Karena lagi-lagi tadi dia katakan bahwa di Yesaya 1, ya, di Yesaya 1 pasal 1 itu dikatakan bahwa itu nubuatan tentang raja-raja ini, bukan, ya, nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem, ya, di masa raja-raja yang 4 ini, begitu kan. Nah, Hizkia dan teman-temannya itu, jadi udah salah melenceng banget gitu, ya, jadi kemana-mana begitu teman-teman.
Ya, padahal itu tidak bicara tentang apa yang diceritakan oleh Ibu Etika ini gitu, udah di luar konteks ya, di luar konteks. Makanya saya bilang, kalau kita ingin memahami ayat, baca seluruh ayat-ayat di kitab tersebut. Semua pasal harus kita baca ya, supaya tidak lari ke sana, lari ke sini begitu, akhirnya ngacir kemana-mana. Kalau Bapak nanti minta apa buktinya itu bukan buat Yesus, tapi buat Hizkia, nanti Pak, nanti pasti akan saya buktikan. Baik, sekarang kita masuk dari tinjauan linguistik ya. Kenapa ini saya harus paparkan, namanya juga kupas tuntas ya. Jadi selain untuk kepentingan kita bersama, juga ini adalah untuk kepentingan para pemirsa ya. Kita lihat di terjemahan LAI, terjemahan baru. Poin-poinnya aja, yang warna kuning dan warna merah. Ada kata-kata telah lahir, ada kata-kata ada di pemerintahan ada di atas bahunya, ada kata-kata namanya disebutkan orang. Di King James Bible is born, di untuk and the government shall be. Ya. LAI lambang pemerintahan ada di atas bahunya, tetapi kalau di King James Bible menjadi future tense. Di NIV menjadi is born, sama dengan KJV, juga government juga menjadi future tense, will be. Contemporary English Version has been born. Kemudian his name-nya menjadi will be. Di LAI tidak ada tulisan akan, adanya namanya disebutkan orang. Artinya sudah terjadi, ini Pak ya. Nanti saya akan masuk ke dalam bahasa Ibrani-nya. Tetapi ada juga Bible yang pandangannya mungkin sedikit beda dengan pandangan Bapak tadi ya. Kalau Bapak bilang kan di argumen Bapak, LAI menggunakan kata telah lahir artinya sudah pasti akan terjadi gitu kan. Bible yang lain ada yang menerjemahkan will be born, akan lahir. Kemudian namanya juga akan disebut ya, dari Christian Standard Bible dan New American Standard Bible. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Don Ditan itu meninjau ya nubuatan ini dari segi tinjauan linguistiknya, teman-teman. Yang dia angkat adalah penggunaan kata telah lahir dan akan lahir. Jadi kata telah dan akan. Nah, bagaimana sebenarnya? Mana yang benar? Ya, telah lahir atau akan lahir? Nah, ini menarik teman-teman. Ini memang sesuatu yang sangat unik sebenarnya. Mengapa? Karena dua-duanya benar. Telah lahir benar, akan lahir juga benar. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa begitu, karena ini menyangkut tokoh yang sangat spesial, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi dia telah lahir juga benar, dia akan lahir juga benar. Tergantung konteksnya, teman-teman. Tergantung konteksnya. Mengapa bisa demikian? Ya, karena Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dia lahir. Ya, sebelum dia dilahirkan oleh Maria sebagai manusia, dia itu sudah ada. Nah, ini kita bisa lihat di Yohanes 8, teman-teman, ayat 56 sampai 58 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman. Ini percakapan antara Yesus Kristus dengan orang-orang Yahudi. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Abraham sudah melihat harinya. Artinya dia sudah bertemu dengan Abraham dan Abraham bersukacita. Nah, ini membingungkan orang-orang Yahudi ini, ya. Makanya mereka bertanya, ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. So, teman-teman, ya. Yesus Kristus sebagai manusia, umurnya waktu itu baru 30
30 tahun lah, ya, 30 tahun. Begitu, karena dia disalibkan di umur 33 tahun. Ya kan? Jadi antara umur 30 dengan umur 33 lah usia dia, begitu. Dia melayani hanya selama 3 tahun dalam menjalankan misi penyelamatannya, ya. Nah, teman-teman, jadi di antara usia 30 sampai 33 begitu. Ya. Di situ mungkin di sekitar usia 32, di sini tidak jelas usianya Tuhan Yesus waktu itu berapa ya. Tapi di sini dikatakan oleh orang Yahudi, usiamu saja belum sampai 50 tahun, ya, dan engkau telah melihat Abraham. Nah, apa kata Tuhan Yesus berikut ini? Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. So, teman-teman, ya, ini ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa sebelum Abraham jadi, artinya sebelum Abraham itu diciptakan Tuhan, gitu ya, sebelum Abraham itu diciptakan, ya, Tuhan Yesus itu telah ada, teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah firman, ya, dia adalah firman Allah itu sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah salah satu dari pribadi Allah, yang disebut juga dengan anak Allah, ya, yang disebut juga dengan putra. Itu dia, teman-teman, ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi Allah, tapi satu hakikat, yaitu hakikat Allah yang esa. Jadi teman-teman, betul ya, bahwa telah lahir, ya, itu juga benar, ya, akan lahir itu juga benar. Seperti tadi saya katakan, Yesus Kristus itu adalah firman, firman yang sudah menjadi manusia. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ke ayat 10-nya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini dia, ya. Bapak Donditan dan Ibu Etika Nur tidak mengenalnya, ya, tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, orang Yahudi tidak menerimanya, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, inilah dia, ya, putra itu telah lahir, dalam pengertian telah ada sebelum dunia dijadikan olehnya, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang kekal, Allah yang kekal, teman-teman, ya. Nah, kemudian telah lahir, kita sudah tahu, tadi sudah diuraikan. Sekarang akan lahir, ya kan? Nah, kita lihat di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama kita.
Ya, di saat Yesus Kristus hadir di dunia ini, dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian dia juga disebut Yesus. Yesus artinya Jehovah yang menyelamatkan. Ya. Nah, nama itu ada artinya, teman-teman. Ya, ada artinya. Ini digenapi di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14 digenapi di Matius 1 ayat 23. Ya. Jadi sudah tidak bisa berlari kemana-mana lagi, melenceng kemana-mana lagi gitu. Karena kesegenap ya, karena keseluruhan dari kitab Yesaya itu menubuatkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi tidak bisa diseret kemana-mana lagi oleh Ibu Etika tadi gitu, nggak nyambung begitu kan? Karena untuk membuktikan bahwa nubuatan Yesaya itu adalah untuk Yesus Kristus, itu tidak cukup dengan 1-2 ayat di kitab Yesaya, ya, tapi di banyak ayat membuktikan bahwa nubuatan itu adalah untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat. Teman-temanku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, saya akan membantu kedua kubu ini yang sedang berdebat ini tentang Yesaya, kitab Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Untuk siapakah nubuatan itu ditujukan? Tadi saya sudah katakan bahwa untuk menentukan, untuk mengetahui untuk siapakah nubuatan tersebut, apakah untuk raja-raja yang tadi disebutkan, ya, ataukah untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kita tidak bisa hanya membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 itu. Seperti saya sudah katakan, bahwa kita harus membaca kitab Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 66. Baru nanti keluar, ya, timbul, muncul, ya, bisa dilihat dengan jelas siapa itu. Nah, untuk ringkasnya teman-teman, saya akan memberikan bukti-bukti bahwa yang dimaksud dengan oleh nubuatan Nabi Yesaya tersebut itu adalah Yesus Kristus. Pendeta HTD ya, itu sebenarnya sudah tepat ya memaknai bahwa itu adalah Yesus Kristus. Tapi hanya cara berargumentasinya ya, cara membuktikannya itu masih belum bagaimana ya? Belum mantap begitu. Belum mengena begitu ya, teman-teman. Padahal di sini sangat jelas ya, nubuatan apa yang dinubuatkan dan apa yang digenapi. Nah, seharusnya pendeta Henry Tan ini membacakan ayat nubuatannya dan membacakan juga ayat penggenapannya. Jadi pendengar pun merasa jelas begitu, ya kan? Kalau orang-orang non-Kristen, bahkan orang Kristen pun hanya disebutkan bunyi di mana letak ayat, itu tidak akan mengerti juga gitu, ya kan? Apalagi yang non-Kristen, buta sama sekali, ya. Jadi kalau hanya disebut Yesaya 7 ayat 14 atau di Matius 1 ayat 23 gini-gini, cuman Matius 1 ayat 23 doang yang disebut, tapi apa bunyi ayatnya tidak disampaikan, ya kan? Nah, ini saya rasa ini kurang tepat ya. Jadi kalau kita menyebut ayat, tolong dibacakan. Jadi pendengar juga menjadi jelas, begitu kan? Ya, tapi kalau cuman nama ayat Matius 1 ayat 23 itu doang yang dikatakan, sementara bunyinya tidak dibacakan, ya pendengar pun bingung begitu. Ya, dia bicara apa gitu kan? Nah, oke teman-teman, saya akan mencoba meringkas bagaimana bisa dibuktikan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesaya 9 ya, nubuatan di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu adalah Yesus Kristus. Nah, kita melihat ya,
tadi beberapa yang sudah saya katakan ya, seperti dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 ya, yaitu seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakannya Immanuel. Ini di Yesaya 7 ayat 14. Belum sampai ke Yesaya 9, masih di Yesaya 7 ayat 14, di situ sudah dinubuatkan. Nah, ini digenapi di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Nah, di nubuatannya disebut perempuan muda, sementara di penggenapannya disebut anak darah. Ya, sebenarnya itu sama, tidak perlu diperdebatkan begitu ya. Itu sama maknanya. Ya, anak darah itu ya perempuan muda. Namanya perempuan anak darah itu pasti masih muda gitu kan. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini sudah digenapi ya. Jadi ini tidak keluar dari Yesaya ya, dari kitab Yesaya, masih di dalam kitab Yesaya ini ya. Belum sampai ke pasal 9, tapi ini ada di Yesaya 7 ayat 14. Nah, kemudian kita lihat juga bukan hanya lahirnya, tapi bagaimana matinya itu juga sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan, yaitu di Yesaya 53. Nah, sudah jauh sekali meninggalkan Yesaya 9, ya kan? Sudah jauh ke sananya. Begitu. Itu nubuatan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kita akan bacakan, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Saya bacakan saja dari ayat 3 sampai 6. Ya, 3 sampai 6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi, dengarkan ini baik-baik, ya, ini tujuan penyalibannya. Ini sudah dituliskan di sini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Garis bawahi kata tertikam, ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini nubuatan. Dia di sini, yaitu Sang Mesias, itu disalibkan untuk apa? Untuk menanggung dosa seisi dunia. Dosa yang seharusnya, ya, dosa kita yang kita perbuat, seharusnya kita menanggung hukumannya, itu ditimpakan kepadanya. Ya, ditimpakan kepadanya. Di sini dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ganjaran itu harusnya kita yang menerima, karena kita yang berdosa. Tetapi ganjaran yang harusnya kita terima, yaitu hukuman kekal, ditimpakan kepadanya. Yaitu hukuman maut ditimpakan kepadanya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dua nubuatan. Ya, dia tadi tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, kita lihat penggenapannya di mana? Penggenapannya di Yohanes 19. Di mana di situ lambung Yesus ditikam. Ya kan? Lambungnya ditikam. Nah, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit-prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, ditikam seperti yang sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 5 tadi, ya, bahwa dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, di sini dia ditikam, ya. Kemudian di kitab Yesaya juga dikatakan bahwa kakinya tidak dipatahkan. Nah, di sini ya, bahwa kakinya, karena waktu mayat mau diturunkan, ya, karena besok kan hari Sabat besar, ya, Paskah. Jadi sebelum Sabat besar itu mayat-mayat tidak boleh ada yang tergantung di kayu salib, harus diturunkan. Nah, sebelum diturunkan dicek dulu udah mati apa belum, begitu ya. Nah, mayat-mayat yang belum mati kakinya dipatahkan supaya dia mati. Nah, tetapi ketika mereka sampai kepada salibnya Yesus Kristus, mereka lihat betul-betul dia sudah mati. Jadi kakinya tidak jadi dipatahkan. Ini pun sudah dinubuatkan, ya, bahwa kakinya tidak jadi dipatahkan, begitu. Nah, tapi karena kakinya tidak jadi dipatahkan, untuk sekali lagi memastikan, maka prajurit tadi mengambil tombak dan menombak perutnya, teman-teman, ya, menombak lambungnya Yesus, muncratlah darah dan air. Setelah itu mereka yakin bahwa Yesus Kristus memang sudah mati, barulah mayatnya diturunkan, begitu teman-teman, ya. Dan itu pun sudah dinubuatkan, ya, dinubuatkan dan sudah digenapi di Yohanes 19 ayat 33 sampai 34, ya. Nah, lalu apa lagi? Bahkan posisi Yesus saat disalibkan itu pun sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53 ayat 9 mengatakan, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya, jadi Yesus disalibkan di tengah-tengah, di kiri kanannya itu penjahat. Ya, di kirinya penjahat, di kanannya penjahat. Dia ada di tengah-tengah. Nah, maka di sini dikatakan di Yesaya 53 ayat 9, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nah, kita lihat di mana penggenapannya. Penggenapannya adalah di Lukas 23 ayat 33. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Teman-teman, digenapi secara akurat, ya, yaitu Yesaya 53 ayat 9. Ya. Jadi sekali lagi, please, kalau ingin mengetahui siapa yang dinubuatkan di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, please deh, baca kitab Yesaya ini dari pasal 1 sampai pasal 66. Karena nubuatannya ada di sana semua. Tidak cukup dengan 1-2 ayat, ya, tetapi harus baca tuntas. Ini saja posisi Tuhan Yesus di saat dia disalibkan di antara dua penjahat, itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 9. Dan saya yakin Donditan dan Atika Nur ini tidak membaca kitab Yesaya ini secara keseluruhan, ya. Makanya kemana-mana ulasannya begitu, ya, nggak nyambung sama sekali, udah melenceng kemana-mana, ya, nggak ketemu. Nah, dan juga pendeta Wanes, ya, THD, dan tadi Bapak apa ya namanya, Sambodo atau apa itu pun tidak bisa menjelaskan begitu, ya. Tidak bisa menjelaskan secara alkitabiah, begitu kan? Jadi malah kebanyakan mengelak gitu dari pertanyaan. Seharusnya tidak demikian, begitu. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat, ya, kita sudah lihat bahwa semua yang dinubuatkan di kitab Yesaya itu tentang satu pribadi, yaitu Mesias, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat.
sudah kita lihat nubuatannya, dan sudah kita lihat penggenapannya. Jadi tidak bisa lagi ditafsirkan lain, ya, tidak bisa lagi begitu. Sudah harga mati, gitu ya, sudah dipatenkan bahwa putra itu adalah Yesus Kristus. So, teman-temanku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira sekian dulu ulasan saya terhadap video perdebatan antara pihak Muslim dengan Kristen dalam membahas Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya bagikan tentang kebenaran firman Tuhan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi teman-teman semuanya, terutama dalam menambah wawasan kita semua, pengetahuan kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam iman. So, teman-teman, terima kasih untuk waktu Anda sudah menyaksikan video ini. Dan silahkan di-share ke banyak orang agar mereka juga mengenal kebenaran dan diselamatkan. Terima kasih untuk dukungannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.